Ada hantu cantik bernama Xiao Shan sedang mandi. Temannya menyiramkan air ke sekujur tubuhnya. Saat ini hantu cantik ini galau dengan misi yang harus dilakukannya. Ia harus mengambil jiwa seorang lelaki yang sebenarnya ia sukai. Ia terpaksa melakukannya karena perintah si penyihir jahat. Teman hantu ini berkata bahwa ia harus bersabar karena suatu saat nanti ia akan bebas dari belenggu si penyihir jahat. Namun saat ini mereka belum bisa kemana-mana karena terjerat oleh lonceng pengikat jiwa. Chen yang merupakan lelaki yang jiwanya menjadi incaran penyihir terbangun di tengah hutan. Setelah mengingat peristiwa malam sebelumnya, ia bergegas meninggalkan tempat ini. Lalu Chen tiba di sebuah rumah tak berpenghuni. Ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria pemburu hantu lainnya. Pria ini berkata bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan suara berisik di tempat ini. Seorang pemburu hantu memberikan mantra pengusir hantu kepada Chen untuk berjaga-jaga malam ini. Dan benar saja, pemburu hantu ini mengendus kedatangan seorang hantu di dalam rumah kosong ini. Ia berlari mengejarnya. Pedangnya gagal mengenai kain yang melayang-layang jelmaan hantu gentayangan. Di ruangan lain, Chen yang sedang fokus mempelajari buku mantra dikagetkan dengan suara wanita yang berasal dari luar. Wanita itu seolah meminta pertolongan dan membutuhkan tempat bersembunyi. Chen akhirnya membukakan pintu dan wanita ini seketika masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Xiao Shan, hantu yang menaruh perasaan kepadanya. Chen tersenyum melihat kedatangannya. Ia lalu membacakan puisi kepada Xiao Shan dan membuatnya semakin sedih. Apakah Xiao Shan tetap akan menuruti perintah penyihir jahat untuk menghisap jiwa Chen? Hantu cantik ini membuat Chen gugup dan kebingungan ketika ia melepas gaunnya. Dia berkata akan melakukan hal yang disukai semua pria. Chen yang polos ini pun bertanya, apa itu yang dimaksud? Xiao Shan sangat agresif dengan mendorong Chen ke lantai. Namun lagi-lagi Chen tidak berani melakukannya. Ia belum siap mental. Hantu ini berkata, apakah Chen takut kepadanya? Namun Chen menjawab tidak. Xiao Shan bingung mengapa Chen selalu menghindarinya. Tiba-tiba sebuah petir mengagetkan hantu ini. Chen spontan mengeluarkan buku mantranya karena mengira suara petir itu adalah serangan hantu. Melihat hal ini, hantu cantik ini semakin terpukau dengan sikap dan tindakan Chen si pria polos. Ketika buku mantra ini mengarah ke Xiao Shan, ia kesakitan. Apakah akhirnya Chen akan sadar bahwa sebenarnya Xiao Shan adalah hantu? Chen tak sengaja mengarahkan buku mantra pengusir iblis ke arah Xiao Shan. Xiao Shan pun kesakitan. Akhirnya Chen sadar bahwa Xiao Shan sebenarnya adalah sosok hantu yang menjelma manusia. Xiao Shan pun mengejar Chen yang hendak kabur. Chen malah mengarahkan buku mantra itu dan membuat Xiao Shan kesakitan. Buku mantra ini benar-benar melumpuhkan Xiao Shan. Ia merintih kesakitan. Chen yang gak tegaan ini meminta agar Xiao Shan segera pergi. Xiao Shan pun berkata, meski Chen melepasnya kali ini, ia tidak akan berterima kasih kepadanya. Hantu cantik ini pun akhirnya pergi meninggalkan Chen. Di markas para hantu, Xiao Shan yang masih kesakitan karena serangan buku mantra diobati oleh temannya. Ia masih teringat akan puisi Chen kepadanya. Temannya pun memperingatkan agar tak terlibat perasaan kepada manusia, karena cepat atau lambat nenek sihir akan memangsanya. Hantu cantik ini sedang memulihkan tubuhnya yang terkena buku mantra. Ia sangat dilema karena harus memangsa jiwa seorang manusia yang ia cintai. Temannya berkata bahwa Xiao Shan harus mengubur perasaannya karena semua manusia